Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, salam. Di nama Tuhan kita bersyukur kita dapat memasuki di minggu yang kedua bulan Agustus. Bentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-78. Artinya kita semakin lagi memiliki semangat dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin bagikan adalah membuang penghambat berkat. Temanya adalah membuang penghambat berkat. Ya. Mungkin selama ini kita merasa bahwa hidup kita sepertinya begini-begini saja. Selama ini kita berdoa tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Kita berseru tapi tidak didengarkan oleh Tuhan. Kita meminta tapi tidak diberikan oleh Tuhan. Bisa saja saudara, apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi permintaan kepada Tuhan tidak didengar. Karena apa? Karena ada yang menghalangi, karena ada yang menghambat, sehingga berkat Tuhan itu tidak turun dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan itu tidak membuat hidup kita semakin meningkat, semakin naik, dan semakin lagi memiliki hidup yang lebih baik. Karena apa saudara? Karena ada yang menghambat kehidupan kita. Minggu yang lalu kami kamar mandi tempat di kamar kami itu kami bongkar. Kenapa dibongkar? Karena sudah terhambat. Istri saya ngeluh, aduh kamar mandi, karena sudah dicoba banyak cara sudah. Pakai soda api berkali-kali tetap nggak bisa. Dipakai soda api mulai ngalir dikit pelan. Sampai 3 kali pakai soda api tetap mengalirnya pelan. Puncaknya benar-benar terhambat, benar-benar tersumbat. Jadi air itu tidak mengalir ke bawah. Yang di lantai 2, kamar kami kan di lantai 2. Tidak mengalir ke bawah, tersumbat. Makanya anak-anak itu kalau mandi kemarin di lantai 1 turun ke bawah. Bahkan istri saya nyuci pun kesulitan. Jadi bagaimana caranya supaya hambatan itu bisa mengalir? Dia dibongkar. Akhirnya dibongkarlah paralon lantai 2, diganti yang baru. Ternyata banyak lumpur semen di sana yang menghambat air itu mengalir. Dibongkar yang baru, diganti yang baru, sekarang sudah benar. Beginilah saudara bagaimana hambatan itu terjadi ketika berkat Tuhan tidak mengalir di dalam hidup kita. Mampet. Puji Tuhan kalau mengalirnya dikit, masih ada berkat, masih mengalir dikit. Tapi kalau sudah mampet, sama sekali tidak ada berkat Tuhan, itu yang menjadi permasalahan dan persoalan dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita dapat membuang semua penghambat dari berkat Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Wahyu pasal 18. Kitab Wahyu pasal 18 sampai dengan ayat ke-25. Merupakan firman yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Tiatira. Ya. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Demikianlah firman Tuhan, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 5. Dan tulisnya mengajar, menyesatkan, lemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran usaha jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan-perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku kasih
lakukan itu semakin hari semakin bertambah-tambah. Ya. Mereka bukan jemaat-jemaat yang tidak kenal Tuhan. Mereka bukan jemaat yang tidak percaya Yesus. Mereka percaya Yesus sebagai juru selamat. Mereka ada kasih, mereka melayani Tuhan, mereka bertekun, mereka memiliki iman dalam Yesus. Tapi ayat 19 berkata, ayat 20 berkata, tetapi apa? Aku mencela engkau. Aku di ayat 20 huruf besar, artinya Tuhan mencela jemaat-jemaat dia. Mereka melayani Tuhan, mereka punya iman kepada Tuhan, mereka punya kasih, mereka punya ketekunan. Tetapi ayat 20 Tuhan berkata, aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela jemaat dia? Lanjutkan ayat firman Tuhan berkata, karena kamu membiarkan wanita Isabel ada di dalam diri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, wanita Isabel ini adalah gambaran dari penjelmaan iblis berada di dunia ini. Kalau saudara pernah nonton film barat bernama The Exorcist, itu ada seorang wanita kerasukan roh jahat. Ketika pendeta itu nanya, "Who are you? Siapa kamu?" "I'm Isabel." Saya Isabel. Di dalam film itu wanita ini digoncang-gancingkan, diangkat, dilempar ke atas, lempar ke bawah, lempar ke samping, lempar ke sana, bergerak terus. Bagaimana gambaran dari roh Isabel itu yang merasuki wanita ini? Kenapa sih Isabel itu sangat dibenci oleh Tuhan? Karena saudara, di dalam firman Tuhan, Isabel ini adalah wanita yang seumur hidupnya dia melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Isabel ini bukan wanita sembarangan. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja, dia adalah seorang istri dari Raja Ahab. Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Tetapi saudara, Isabel ini jugalah yang mendorong Ahab supaya menyembah berhala. Dan Ahab membuat peraturan bahwa seluruh rakyatnya juga harus ikut menyembah berhala. Yang memulai itu adalah Isabel. Dia memulai mendorong Ahab menyembah berhala, membuat sebuah patung emas pada saat itu. Bahkan bukan cuma hanya menyembah berhala, Isabel bahkan memberikan hak khusus kepada nabi-nabi Baal, penyembah berhala. Mereka gampang sekali punya akses ke istana. Mereka gampang sekali bisa ketemu dengan Raja Ahab, ketemu dengan Isabel sebagai ratu. Nabi-nabi Baal diberikan akses khusus istimewa ketemu dengan raja. Isabel dia mendorong untuk menyembah berhala. Dia memiliki akses khusus. Bahkan saking dia sangat menyembah berhala, bahkan pada saat itu saudara, Nabi Elia yang membunuh nabi-nabi Baal diancam, dikejar untuk segera dibunuh oleh Isabel. Ada penyembahan berhala yang dilakukan oleh Isabel. Juga praktek-praktek sihir dan kedukunan. Bagaimana kuasa-kuasa kegelapan itu berada di dalam diri Isabel. Bahkan firman Tuhan berkata pada saat itu, ada orang yang bernama Nabot memiliki sebuah kebun anggur, lalu Ahab ingin membeli kebun anggur itu, tetapi tidak dijual oleh Nabot. Apa yang dilakukan? Isabel menyuruh membunuh Nabot ini. Ada kejahatan, ada dosa, ada penyembahan berhala, ada praktek sihir, kedukunan, ada kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang terjadi di dalam hidup mereka?
Firman Tuhan berkata, Ahab dengan segala perbuatan yang dia lakukan, dia meninggal dengan cara dimakan dia meninggal dengan cara digigit oleh anjing-anjing. Ahab. Tapi Isabel yang lebih parah lagi, dia meninggal bukan hanya digigit oleh anjing, bahkan tubuhnya pun dimakan oleh anjing-anjing. Ini firman Tuhan yang menuliskan seperti itu. Jadi di dalam hidupnya Isabel tidak ada pertobatan. Di dalam hidupnya Isabel tidak ada perubahan di dalam dirinya. Selalu yang dilakukan perbuatan jahat, dosa, penyembahan berhala, praktek kedukunan, sihir, kegelapan. Tidak ada Tuhan di dalam diri dia. Itulah saudara yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ini, karena Isabelah yang ada di dalam dirimu sehingga membuat engkau menyembah-nyembah berhala dan berbuat sihir. Sehingga Tuhan berkata, engkau terjatuh. Artinya saudara, semua pelayanan yang mereka lakukan, semua kasih yang mereka lakukan, ketekunan yang mereka lakukan, itu semua sia-sia. Karena ada roh Isabel di dalam diri mereka. Inilah yang membuat berkat Tuhan itu terhambat di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya berkat Tuhan itu tidak terhambat di dalam diri kita. Yang pertama saudara adalah kita tidak membiarkan diri kita disesatkan. Jemaat-jemaat di Tiatira membiarkan roh Isabel bekerja dengan leluasa untuk mengajar dan menyesatkan mereka. Bagaimana dia bahkan diklaim sebagai seorang nabi yang berbicara seolah-olah atas nama Tuhan. Percaya kalau omongannya itu didengar oleh semua jemaat di Tiatira, padahal omongan mereka itu berasal dari roh Isabel. Sehingga didengar, sehingga terjadi penyesatan dari seseorang yang mengaku adalah wakil Tuhan, yang memiliki otoritas Tuhan. Ternyata dia menyesatkan semua jemaat-jemaat di Tiatira. Sekarang ini banyak sekali penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh banyak orang. Ada penyesatan dari door to door, pintu ke pintu. Kalau saudara pernah ada orang datang ke rumah, dia mengajarkan ajaran saksi Yehova, itu diajarkan masuk ke rumah. Itu bisa berjam-jam kita. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara bisa tersesat dan ikut mereka. Kami punya murid di sekolah, dia penganut begitu. Tidak mau dibaptis secara selam, tidak mau ikut ibadah setiap hari Jumat. Coba. Akhirnya dia pindah. Tidak mau ikut kegiatan gereja, tidak mau ikut kegiatan rohani sekolah, tidak mau ibadah pagi, tidak mau ibadah Jumat. Bahkan setiap agama dia suka gak masuk. Dia pindah. Banyak sekarang sudah mulai praktik penyesatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami mana yang sesat, mana yang benar? Arti sesat itu adalah tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, itu sesat. Kalau tujuan saudara ke Kedoya, tapi saudara mengambil arah ke Ciledug, itu saudara tersesat. Saudara tujuan arah ke Ciledug, tapi saudara ambil arah ke Cengkareng, saudara sesat. Karena tidak sesuai dengan arah tujuan sebenarnya. Oleh sebab itu saudara, jangan kita membiarkan diri kita tersesat. Ketika kita sudah berada di jalan yang salah, ketika kita sudah berada di jalan yang tersesat, maka yang kita lakukan adalah kita kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya ayat 21 berkata, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan sebetulnya sudah memberikan waktu kepada jemaat-jemaat di
dia kira untuk bertobat, untuk berubah, untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak tersesat. Tetapi apa yang dikatakan, mereka tidak mau bertobat. Sekarang Tuhan sedang kasih waktu kepada kita, saudara, untuk bertobat, untuk berubah, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Apakah saudara seperti jemaat Tiatira berkata, saya tidak mau bertobat? Artinya kita membiarkan roh Isabel itu terus berada di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jangan biarkan dirimu tersesat. Jangan menjadi pemuda tersesat, jangan menjadi orang tua tersesat, jangan menjadi hamba Tuhan tersesat, tetapi kembalilah kepada jalan dan tujuan yang benar. Amin. Yang kedua, saudara, supaya berkat kita tidak terhambat oleh Tuhan, yang kedua adalah tidak melakukan penyembahan berhala. Tidak melakukan penyembahan berhala. Berhala di dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah membuat sebuah patung, benda yang disembah dan dipuji. Itu pengertian dasarnya dari berhala. Dan di dalam hukum Taurat pun Tuhan sangat menekankan tentang penyembahan berhala. Beberapa minggu yang lalu saya diundang dengan salah satu jemaat pendeta Sabar untuk berdoa kepada salah satu jemaat. Ketika selesai berdoa, dia berkata, ternyata saya diberikan seperti jimat dari bos. Jadi ada campuran air, dicampur cuka, itu ditaruh di atas rumahnya. Kemudian ada tanah katanya. Tanah. Jadi tanahnya itu ternyata di dalamnya diisi dengan lintah-lintah. Bosnya bilang, taruh di rumahmu, maka nanti kamu akan aman. Kami layani bersama dengan Bapak Pendeta Sabar, kami doakan dia di sana. Kemudian tibalah saatnya pulang, ternyata Pak Sabar bilang, "Nos, bawa nih, buang." Saya bawa motor, saudara, saya bingung mau buang kemana. Saya mau buang ke jembatan, ke sungai di jembatan gantung, banyak orang. Saya lihat sungainya bersih, wah, masa saya buang sembahan begini tuh. Akhirnya saya bawa sampai ke Green Garden. Saya lihat tempat sampah nggak ada, mau buang kemana, mau buang sungai di Green Garden juga ternyata bersih, nggak ada sampah. Saya bawa itu, saudara, air sama tanah tuh yang biasa dibuat sesembahan. Mau saya bawa ke rumah, takutnya istri saya marah. Apa yang dibawa? Ini sesembahan ini, apa yang dibawa? Saya keliling gitu ya. Sampai di Puri ternyata ada tempat sampah besar di Puri, di pertigaan itu, saya buang di situ. Dalam nama Yesus, penyembahan berhala ini sirkuit. Zaman sekarang ternyata masih banyak praktek-praktek perdukunan yang diyakini oleh orang Kristen. Padahal dia sudah punya iman kepada Yesus, tapi praktek-praktek perdukunan seperti itu masih percaya. Iman saudara mana yang benar sebetulnya ini? Kalau sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi menyembah kepada berhala. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Makanya buang semua penyembah berhala yang ada di rumahmu. Ada bawang putih digantung, buang. Ada pasir-pasir yang ditaruh di bawah, buang semua. Bakar semua. Ada jimat-jimat yang diberikan oleh leluhur, buang, bakar. Ada dupa, semua buang. Apakah imanmu masih
masih percaya seperti itu, atau imanmu masih percaya kepada Yesus? Saya punya anak murid, ketika kami study tour, spiritual tour, kami pergi ke masjid. Pada saat itu hari Jumat, dia sholat Jumat. Paginya kami ada misa di gereja, dia ikut misa. Waktu di sekolah Katolik, saya mengajar di sekolah Katolik Santo Lukas. Ya, jadi Salam Maria, Rosario itu saya hafal. Setiap bulan kami ikut misa soalnya. Ya, si Satria tahu, Satria Jonis tahu. Pagi kami misa di gereja, dia ikut misa. Jumat siangnya dia bilang, Pak izin Pak mau sholat Jumat. Kamu kan tadi pagi ikut misa. Ya. Maka saya Islam. Ya udah. Sorenya kami kelenteng, dia bakar tumpah kelenteng. Aduh, ini anak nggak jelas. Paginya sholat, paginya gereja, misa, siangnya sholat, sorenya bakar tumpah. Nah, ini nggak jelas ini, ya. Jadi saudara harus jelas iman kita itu kepada siapa kita menyembah. Kalau saudara adalah orang Kristen dan percaya kepada Yesus, sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Jangan percaya lagi kepada perdukunan, jangan lagi percaya kepada orang pintar, percayalah kepada Tuhan. Jadi saudara jangan pernah menyembah berhala, karena itu menyesatkan setiap kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia mengalami berkat pertolongan Tuhan bukan karena menyembah berhala. Pada saat itu mereka dipaksa untuk menyembah berhala, menyembah patung Baal, tetapi mereka tidak mau dan mereka dibuang ke dalam tungku api yang sangat panas. Tetapi apa yang terjadi, saudara, mujizat Tuhan ada di situ. Mereka menolak menyembah berhala, mereka hanya menyembah Tuhan. Meskipun mereka dibawa ke dalam tungku api yang sangat panas, mereka tidak terbakar. Dan mujizat Tuhan itu terjadi ketika kita tidak menyembah kepada berhala-berhala, tapi kita menyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, berhala tidak mungkin memberikan berkat ke dalam hidup kita, karena itu hanya buatan manusia. Iblis sedang mengelabui kita. Dengan berhala kita bisa menerima berkat. Dengan jimat ini kita bisa diberkati. Pakai jimat ini supaya usahamu maju. Pakai begini supaya kau pergi ke orang pintar, supaya kau sukses. Pakai susu, pakai dukun, pakai santet, semuanya. Itu buatan manusia. Tidak bisa mendatangkan berkat. Yang bisa mendatangkan berkat itu hanya Tuhan. Dan berhala-berhala yang ada sekarang itu adalah, saudara, bukan hanya penyembahan musang patung. Pengertian berhala menurut saya adalah segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itu berhala. Segala sesuatu yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan itu berhala. Kalau hartamu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, itu berhala. Saudara punya mobil, ternyata mobil saudara pakai keliling-keliling hari Minggu ke gereja, tetap dipakai kerja, berhala. Karena kita makin jauh dari Tuhan. Saudara punya pekerjaan, tetapi pekerjaan saudara memaksa saudara untuk terus bekerja. Bahkan hari Minggu juga saudara pakai pekerjaanmu, saudara tidak bekerja. Jadi pekerjaanmu itu berhala. Saudara punya usaha, Sabtu Minggu saudara lihat, wah usaha saya kalau Sabtu Minggu hari libur banyak sekali pelanggan, customernya yang datang. Ya sudahlah, buka usahanya. Berarti usahamu itu adalah berhala. Segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan itu berhala. Jadi hari ini mari lepaskan segala penyembahan. Segala sesuatu yang namanya berhala itu pasti diagung-agungkan.
Isabel menggabungkan Baal. Patung Baal yang dia buat itu dia gabungkan. Maka dia paksa semua orang menyembah Baal. Barang siapa tidak menyembah dihukum, diagungkan, ditinggikan, berhala daripada ditinggikan Tuhan. Jadi saudara, marilah tinggikan Tuhan, jangan tinggikan berhala. Amin. Oh, amin sedikit. Amin. Amin. Harus gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang ternyata begini. Yang ketiga saudara, yang terakhir adalah jangan melibatkan diri di dalam perzinahan. Ayat 21, 22 berkata, aku memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Biarlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang oleh sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka itu. Teguran dengan keras diberikan kepada jemaat Tiatira, karena wanita Isabel bekerja dalam mereka tidak mau bertobat. Firman Tuhan katakan mereka banyak sekali melakukan perzinahan yang membuat ada akibat yang berat yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di sana. Berkat Tuhan tidak mengalir. Iblis menguasai hati mereka sehingga banyak mereka yang melakukan perzinahan, melakukan hubungan dengan istri atau suami orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini dunia sedang berada di dalam roh-roh perzinahan. Banyak sekali dari tahun ke tahun angka perselingkuhan itu semakin meningkat. Yang ketahuan dan yang tidak ketahuan, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan ada. Ya, saya handphone saya ini tidak pernah dikunci, tidak pernah pakai pola. Ada orang sudah pakai pola, pakai sidik jari, pakai mata lagi kan, supaya tidak tahu ada rahasia-rahasia apa di dalam. Saya nggak pernah saya kunci. Jadi saya kalau mau buka cek WhatsApp, cek semua cek. Jemaat Tiatira melakukan dosa perzinahan di hadapan Tuhan, dan mereka tidak bertobat. Jangan kita bilang, wah nggak mungkin saya akan setia sama istri saya, wah nggak mungkin istri saya cinta sama saya. Tapi saudara lihat, apakah saudara tidak tergoda dengan dosa ya? Jika nanti saudara ketemu dengan suami atau laki-laki yang ganteng, wanita yang cantik, rekan kerja saudara, tempat saudara bekerja, atau dimanapun itu, dan saudara punya hati kepada dia. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, Wahyu berkata dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Ini dialami oleh Daud ketika dia melakukan perzinahan, mengambil istri dari anak buahnya sendiri. Daud melakukan perzinahan yang membuat tadinya jalan hidupnya itu bagus, tetapi jalan hidupnya semakin terjal, penuh dengan pemberontakan. Bahkan anaknya sendiri saling membunuh, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saking dilakukan oleh Daud, semalam saya berkata di ibadah ini, sampai Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci. Dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara bisa lihat. Tuhan, Daud 100.000 talenta emas, 1 juta talenta perak. 1 talenta itu harganya 400 juta. Saudara bisa kalikan. Sudah dipersiapkan semua oleh Daud. Tapi Tuhan berkata kepada Daud, Daud, engkau tidak boleh membangun bait suci ini. Biarkanlah anakmu Salomo yang membangun. Karena pertumpahan darah, karena dosa yang engkau lakukan sebelumnya,
maka serahkanlah kepada anakmu Salomo untuk membangun bait suci ini. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Daud dari perzinahan yang dia lakukan. Tuhan, meskipun dia raja yang besar, meskipun Tuhan mengampuni dosanya, tetapi ada konsekuensi. Tuhan tidak memperbolehkan Daud membangun bait suci. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini marilah kita saling menjaga kekudusan antara suami dengan istri. Marilah saling percaya antara suami dengan istri, saling terbuka, saling komunikasi. Jangan selalu curigaan kepada suami atau istri. Saling percaya antara suami dengan istri. Saling mengalah, jangan keraskan hati, jangan keraskan perkataan. Mengalah. Kalau istrimu tidak mau mengalah, suaminya yang mengalah. Kalau suami tidak mau mengalah, istrinya yang mengalah. Jangan keraskan hati. Karena firman Tuhan berkata, setiap manusia yang dipersatukan Tuhan tidak boleh bercerai. Ada konsekuensi yang saudara ambil kalau saudara berpisah dan berzina dengan Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah yang membuat supaya kita tidak terhambat berkat dari Tuhan. Siang hari ini kita rindu supaya setiap jemaat di gereja ini, di GBI Sangkakala Kedoya Selatan, semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin Tuhan tanda-tandakan berkat, maka siang hari ini kita lepaskan segala penghambat-penghambat berkat di dalam hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian pulihkan